Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Rajo di Padepokan Budi Rajo. Dan selalu dimulai dengan ngopi dulu. Sebenarnya kopinya tadi udah segini. Sebelum mulai saya nggak sabar, saya udah ngopi dulu. Jadi ini ngopi mau mulai pura-pura karena sebenarnya sudah dimulai dulu ngopinya pas lagi setup gitu. Topik kali ini sebetulnya topik yang sudah lama dan saya ulang-ulang, yaitu soal bertanya defensif gitu ya, dan hal-hal yang terkait dengan itu. Saya perhatikan itu memang sebagian besar orang ya, kalau kita tanya sesuatu ya, dia kemudian menjadi defensif. Mungkin dalam pikirannya tuh kita nanya dia itu kita ngetes dia gitu ya, ngetes dia atau apa ya, mempertanyakan kredibilitas dia. Jadi pada ini apa, defensif ya, melindungi diri. Wah ini gini, waduh ini belum apa-apa dah. Nih, padahal lebih seringnya ini kalau saya orang nggak tahu ya, orang lain yang nanya. Kalau saya lebih seringnya kalau bertanya itu memang karena saya nggak tahu. Jadi saya nanya, ini kenapa gini gitu. Misalnya ada pekerjaan kah atau ada apa ya, apapun ya, saya nanya ini kenapa gini. Coba tolong jelaskan ini gini. Ya tinggal dijelaskan aja, karena kita kebanyakan nggak tahu ya. Kalau nggak tahu bertanya. Banyak orang kalau dijelasin apa-apa kelihatannya seolah-olah tahu ya, padahal nggak tahu. Jadi kadang-kadang ada pertanyaan nggak ada, diem aja. Nanti setelah selesai, setelah keluar, ini tadi gimana ya. Itu pengalaman sebagai dosen. Kalau dosen kan di kelas nanya, ada pertanyaan, mahasiswanya diem aja gitu ya. Kalau dulu dalam fisik gitu ya, ada pertanyaan nggak ada, dosennya diem, mahasiswanya diem. Begitu keluar ada yang datang mahasiswanya, Pak tadi yang ini gimana? Kenapa kamu tadi nggak tanya di kelas gitu ya? Padahal kalau dia nanya di kelas, yang lainnya kemungkinan juga sama nggak ngertinya gitu. Mungkin yang bersangkutan ini malu ya, merasa bertanya tuh malu. Malunya kan macam-macam ya, malu karena malu bertanyanya dilihat banyak orang, atau juga malu dikira bodoh ya. Itu yang kadang-kadang saya nggak ngerti ya. Kalau nggak ngerti ya tanya aja gitu. Kalau kita sudah melakukan usaha terus tetap nggak ngerti ya tanya, daripada stuck gitu ya. Ya makanya kalau di tempat saya kalau ngerti nanya, tapi harus usaha dulu ya. Jadi nggak boleh kita nanya ujuk-ujuk belum apa nanya gitu, enggak, usaha dulu, itu mikir dulu, ini dulu, baca dulu, nyobain dulu. Kalau nggak ngerti tetap stuck, nanya, ini saya kok nggak ngerti ya gini-gini. Bagi saya nggak apa-apa gitu. Dan nggak mengerti pun nggak apa-apa gitu. Nah ini juga salah satu dalam teknik presentasi saya kan, saya sering ngajarin teknik presentasi. Terus ada mahasiswa yang nanya, Pak kalau ditanya terus kita nggak ngerti jawabannya gimana? Kalau saya teknik saya, ya saya bilang saya nggak tahu. Saya bilang, wah saya nggak tahu jawaban itu ya, jawaban atas pertanyaan itu. Tapi saya cari tahu ya. Sementara ini yang kemungkinan jawabannya yang saya tahu adalah seperti ini berdasarkan pemahaman saya. Tapi exactly saya nggak tahu gitu. Jadi itu selalu saya gitu kan. Ya tapi itu kan karena itu Pak Budi bisa gitu. Ya benar juga kali ya. Jadi orangnya tidak mempertanyakan saya ini karena Pak Budi gitu ya. Tapi masalahnya bukan gitu, poinnya saya jujur, saya nggak tahu gitu ya. Kalau saya lain Pak, nanti kalau saya dibilang ini tanya ini nggak tahu, tanya itu nggak tahu, tanya lagi ini nggak tahu. Jadi kamu tahunya apa? Benar juga. Jadi kamu tahunya apa? Kan ya. Jadi gimana dong? Nah jawaban saya, oh nggak tahu. Itu dia ya contoh, saya bisa menjawab tidak tahu. Tapi tadi ya balik lagi. Bertanya itu memang merupakan sebuah skill. Kalau dulu menjawab merupakan sebuah skill. Nah, kata orang, Pak ada suara WA, iya nih ada WA-nya, biarin aja lah ya. Nggak saya filter. Biasanya WA-nya saya matiin, tapi karena kemarin ada yang butuh kontak saya WA-nya saya nyalain. Balik lagi, bertanya itu adalah sebuah skill. Menjawab dulu sebuah skill. Jadi kalau orang ditanya 7 kali 7 berapa, 4 kali 3 berapa ya, ditanya gitu. Kalau sekarang jawaban ada di sana. Jawaban itu ada di luar sana. Yang menjadi masalah itu adalah bisa nggak kita bertanya? Kayak Google itu kan dia punya search engine Google kan dia punya sebuah jawaban. Yang susah adalah gimana cara kita nanyanya ya. Kalau kita nanyanya salah, jawabannya salah. Jadi kemampuan bertanya itu merupakan hal yang utama. Nah itu dia yang sering juga tidak dimiliki oleh orang Indonesia. Perhatikan kalau kita dalam acara-acara gitu ya, kalau orang mau bertanya itu
introduction-nya panjang sekali. Sebagaimana kita ketahui ini adalah ini yang gini bla 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 gitu ya. Terus kalau orang-orang udah 3 menit, Pak pertanyaannya apa? Ini sambil saya matiin aja ya. Kayaknya tadi udah selesai caranya. Pak pertanyaannya apa? 3 menit kemudian deh. Introduction-nya terbanyak. Nah itu dia bahwa kemampuan bertanya pun perlu dipelajari dan dilatih ya. Sampai saya ngomong gini di kelas itu saya ada satu set slide-nya untuk membahas topik bertanya ini. Ya sampai segitunya. Demikianlah pentingnya bertanya. Balik lagi, jadi kalau ada yang bertanya nggak perlu defensif, ya jelaskan aja sesuai dengan kemampuan Anda, apa yang Anda tahu. Kalau nggak tahu ya sudah nggak tahu ya. Tapi Anda berikan jawaban ya kalau Anda mungkin nggak bisa bilang, oh saya nggak tahu gitu ya. Kalau Pak Budi bisa, oke lah gitu ya. Jadi Anda bilang ya pemahaman saya demikian gitu ya. Ya kalau salah ya nggak apa-apa gitu. Kalau yang bilang ini salah harusnya gini-gini ya oke. Oh ya begitu ya, oke. Tambah ilmu kan ya. Itu satu ya. Jadi jangan defensif kalau ditanya orang. Kalaupun kita salah, jangan defensif. Salah itu biasa salah itu. Makanya kalau di luar negeri itu kan ada orang gitu ya, membuat kesalahan itu bagian dari proses. Oh salah jawab. Yang penting recover, salah bangkit, salah bangkit, salah bangkit. Ya, itu yang penting itu ya. Usahanya itu kan. Salah bangkit, salah bangkit ya gitu. Nah, yang kedua, kemampuan bertanya esensial. Kayak kemampuan naik sepeda, kemampuan berenang. Kapan terakhir Anda bertanya ya, kepada seseorang, bukan kepada Google? Kapan terakhir Anda bertanya? Bagaimana Anda memformulasikan pertanyaan? Jadi kalau orang nanya ya, kalau Anda lihat ya orang yang bertanya, yang kalau dia tahu masalahnya, dia pasti nanyanya straight to the point gini. Jadi menurut gini, oh ya berarti dia sudah mencoba menjawab pertanyaan tersebut, nggak ngerti dia nanya. Ya. Bukan ngetes. Kalau orang yang ngetes dalam ujian pun sebagian besar tuh cuma pengen probing, oh ya ini orangnya tahu ini nggak, oh ya tahu ya sudah gitu ya. Bukan dalam artian merendahkan ini ya. Kalau orangnya memang demikian merendahkan segala macam ya jahat ya. Nothing tulus juga memang orangnya parah gitu kan ya. Ya. Jadi skill bertanya itu asahlah skill bertanya ya. Yang membedakan manusia dengan monyet itu monyet nggak bertanya, manusia bertanya. Apakah Anda monyet? Kita ngopi dulu untuk menjawab pertanyaan itu. Ini pertanyaan, apakah Anda monyet? Sebentar Pak, saya nggak tahu Pak. Nah itu dia. Mari kita rayakan dengan minum kopi. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai habis nih. Sampai habis bis.